weekend nih. Kalau sepakat boleh komen sepakat ya. Jadi setiap weekend insya Allah Sabtu dan Ahad kita akan tahsin surah Al-Fatihah ya. Semoga 2 hari ini sempat kita bereskan surah Al-Fatihah ini. Karena seperti biasa satu ayat pendek saja di live kita ini bisa lama. Karena yang kita bahas bukan hanya hukum tajwid, tapi justru lebih fokus pada pelafalan huruf hijaiyah. Ya, biasanya kan ini ya posternya ini ya belajar huruf hijaiyah ya. Tapi karena hari ini spesial weekend kita ganti jadi tahsin surah Al-Fatihah. Ya, walaupun pada akhirnya bahasanya juga ya pasti bahasan huruf juga. Oke. Sebelum kita mulai kita lakukan SOP dulu. Ya, kita punya SOP ini sebelum kita mulai teman-teman sekalian. Jika teman-teman berkenan, tolong bantu saya dimulai dengan bagikan live ini. Ya, dimulai dengan share live ini, boleh? Caranya mudah saja, tolong bantu saya, tolong bantu dakwah kita ini. Ini syiar kita bareng-bareng teman-teman, walaupun live-nya live saya, tapi spiritnya spirit kita semua. Semangat kita semua, ya. Tolong bantu share live ini. Caranya mudah saja. Teman-teman lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman, sudah ada tanda panah, kelihatan nggak di sini? Ya, ada tanda panah. Nah, silahkan diklik tanda panah tersebut. Kalau sudah diklik tanda panah tersebut, nanti akan keluar tulisan logo warna kuning, tulisannya posting ulang. Nah, silahkan diklik di bagian posting ulangnya. Oke, sekali lagi SOP pertama sebelum kita mulai belajar, mumpung kita baru mulai ini, bantu kami syiarkan ini, share live ini, bagikan live ini dengan cara lihat telunjuk saya. Nah, di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah ada tanda panah. Silakan diklik tanda panahnya sekali. Nah, nanti akan muncul tulisan posting ulang logo berwarna kuning sebelah kiri. Nah, diklik logo berwarna kuningnya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman sekalian, setelah itu bebas teman-teman mau share ke status wawaknya, mau di-share ke grup-grup yang ada di wawaknya. Nah, silahkan ya. Oke ya. Sudah ya, kita niatkan apa yang kita upayakan ini sebagai bentuk syiar ya, sebagai bentuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan dalam live ini ada nikmat yang mendekatkan kita kepada Rabb kita, maka fahaddits, sampaikan kepada yang lain. Ya, jangan hanya fokus dengan diri sendiri. Kan punya keluarga ya, punya kerabat, punya teman-teman pengajian, di-share. Ya. Gitu. Jangan ragu, harus penuh rasa bahagia teman-teman sekalian. Sekarang dakwah itu, syiar itu bukan hanya di atas mimbar. Sekarang sudah ada kecanggihan teknologi, kabarkan hal-hal baik cuma sekali klik doang kok teman-teman. Ya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang pagi ini nonton live saya dalam keadaan santai, tidak dalam keadaan yang sedang sibuk, khususnya jari jemarinya ini lagi santai, tolong bantu ketuk-ketuk layar HP-nya. Diketuk-ketuk layar HP-nya pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting istiqomah. Emang fungsi tap-tap layar itu untuk apa? Fungsi tap-tap layar itu untuk ini teman-teman, lihat. Di pojok kiri atas ini sudah 17.000 tap-tap layar tuh. Nah, ya, semakin banyak yang tap-tap layar, ini yang membuat live kita akan lebih tersebar ke lebih banyak orang. Jadi nanti makin banyak orang yang dia lagi scrolling TikTok, dia berhenti pas scroll, ada tulisan tahsin Al-Fatihah nih, dia klik masuk ke room live ngaji kita dan akhirnya jadi ngaji, gitu ya. Oke? Sip. Baik. Sudah siap belajar teman-teman sekalian ya? Sudah siap belajar? SOP yang berikutnya terakhir adalah jangan lupa hadirkan ya rasa syukur dan bahagianya, luruskan niat kita. Ya, luruskan niat kita, duduknya kita, buka HP-nya kita, pakai wifi-nya kita, ya, pakai kuotanya kita, itu sebagai bentuk amal sholih, sebagai bentuk tholabul ilmi. Ya. Oke, karena kita yakin fardhotun ala kulli muslim. Ya, tholabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Bertolabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, itu adalah kewajiban bagi diri-diri yang mengaku dirinya muslim. Gitu ya. Oke ya. Baik. Insya Allah kita mulai teman-teman. Ya, kita akan langsung saja ya baca Quran surah Al-Fatihahnya dulu, namun langsung ke fokus di ayat satunya.
biar fokus kita tidak bercabang. Ya, kita mulai dengan membaca isti'adzah, lalu kita baca ayat ke-1 Quran surah Al-Fatihahnya. Ya, ingat, surah Al-Fatihah ini harus kita fokus teman-teman sekalian, dan harus kita cek ya berulang kali, setiap harinya harus kita latih Al-Fatihah ini. Apalagi kita ngerasa Al-Fatihah kita ini belum tepat, Al-Fatihah kita ini masih banyak salah, maka di setiap harinya teman-teman luangkan waktu untuk membaca Al-Fatihah dengan fokus melatih bacaannya. Kenapa? Al-Fatihah ini penting karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, karena tidak ada sholat kalau tidak ada Al-Fatihah. Tidak ada Al-Fatihah di sini bukan hanya sekedar tidak kita baca, tapi tidak kita indahkan bacaannya, khususnya kita hindari dari kesalahan yang besar. Kesalahan besar itu seperti apa? Kesalahan besar itu adalah kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Contohnya apa? Tertukarnya huruf. Tertukar huruf ini bisa menjadi kesalahan yang besar, teman-teman sekalian. Ya, jadi harus kita perhatikan. Ya, tetap fokus. Ya, tapi sambil santai boleh ya, sambil ngemil ya, sambil minum, silahkan ya, itu ya. Tapi tetap fokus. Ya, tetap fokus. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hal yang akan kita bahas pertama teman-teman sekalian. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini kita akan membahas huruf apa? Nah, ini ya. Nah, huruf ini sih insya Allah mudah teman-teman. Yang ingin saya ingatkan ketika melafalkan basmalah pada huruf ini, ada yang tahu ini huruf apa? Ini namanya huruf ba. Ba ini huruf yang mudah kok insya Allah teman-teman, karena sering kita baca. Sama persis seperti huruf B pada abjad alfabet. Namun yang saya izin ingatkan adalah, tolong jelaskan harokatnya. Ya, ini harokatnya harokat kasroh kan ya. Nah, setiap harokat itu kan ada kasroh ya, ada fathah ya, ada dhammah ya. Nah, setiap harokat itu harus disempurnakan pelafalannya ya. Sempurnanya harokat fathah kasroh itu kan berbunyi vokal i. Nah, vokal i ini harus clear, jelas bunyinya ya. Oke, jangan sampai condong ke vokal e, b, bis. Nah, jangan bis, tapi bis, bi. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh teman-teman sekalian? Bagaimana agar bunyi vokal i-nya jelas? Gimana coba teman-teman? Caranya wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh, cara menyempurnakan bunyi vokal i pada harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah bi, lalu angkat bagian tengah lidah ke arah atas. Bi. Jangan condong ke vokal e, b, bis, jangan bis, tapi bis, bi, bis, gitu ya. Itu aja yang saya ingin ingatkan. Ketika teman-teman melafalkan vokal i atau harokat kasroh, jelaskan vokal i-nya. Jangan miring ke vokal e. Biasanya ini kesalahan yang nggak disadari nih. Bismillah, bismi. Setiap harokat kasroh ya. Oke. Lanjutkan kembali ya, itu aja sebenarnya untuk basmalah di bagian awalnya nih. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke huruf berikutnya. Sebentar teman-teman sekalian. Oke. Nah, baik, kita bahas deh. Nih, perhatikan teman-teman sekalian. Nah, berikutnya saya ingin membahas huruf yang ini. Nah, ya. Ini saya tandai dengan warna merah, berarti apa? Berarti ada potensi kesalahan besar di sini. Ya, ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf sin. Ya, jangan sampai ada yang bilang, "Bang, ini namanya adalah huruf sa." Nah, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf sa. Ini namanya adalah huruf sin. Sinnya dalam keadaan apa? Sinnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik.
Nah, tanda petik ini disebut dengan tanda sukun atau tanda sakinah. Ya, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, betul nggak? Betul ya. Nah, ini namanya tanda sukun ya atau tanda sakinah. Walaupun arti sukun itu bukan mati ya. Arti sukun itu artinya diam. Bukan mati sebenarnya. Oke. Bis. Nah, sekarang kesalahan apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan sin sukun? Teman-teman sekalian. Nah, izin yang saya pakai sekarang adalah buku saya sendiri. Yang udah punya buku saya, silakan dibuka sin sukun halaman ke-79. Teman-teman sebentar ya. Saya izin ke belakang dulu sebentar ya, teman-teman ya. Ini nggak usah dijeda operator, nggak usah dijeda. Belakang dulu sebentar. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Sin sukun. Ya, sin ketika sukun. Sebentar teman-teman. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, sin ketika sukun. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika melafalkan sin sukun pada surah Al-Fatihah ayat ke-1 ya. Nah, kita akan kenali bunyi-bunyi ya. Kenali huruf dari segi bunyi. Karena kalau dari segi bentuk dan nama huruf saya yakin teman-teman sudah kenal. Tapi belum tentu kenal dengan bunyi. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang melafalkan surah Al-Fatihah ini huruf-hurufnya salah. Ya, kenapa bisa salah? Padahal udah kenal bentuk. Ya, udah kenal hurufnya, belum kenal dengan bunyinya. Baik bunyi salahnya seperti apa sekali lagi dan bunyi yang lebih tepatnya bagaimana. Maka ini harus kita perhatikan teman-teman sekalian ya. Nah, izin kita mulai dari poin 1 dulu aja ya, pelan-pelan ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf oh yang ini nggak ada ini ya operator ya. Nanti operator yang tulisan tasin Al-Fatihahnya diadain di sini. Nah, di sini. Tapi nggak apa nanti aja. Nah, perhatikan. Sin sukun, kesalahan yang sering kali terjadi adalah desisan, nafas dan suaranya terputus. Desisan, nafas dan suaranya terputus. Contoh begini. Misalnya kita praktekkan di kalimat yang ini dulu ya. Nah, Quran surah Al-Isra ayat ke-101. Di sini ada sin sukun. Ya, jangan sampai kita baca tis nah, bunyi antara es di sini dengan ain itu tidak boleh ada jeda hening. Jadi kayak ada berhenti dulu, kayak ada jeda dulu. Tis kenapa nggak boleh? Dia harus dialirkan. Tis betul-betul dialirkan. Ya, tis gitu, nggak boleh terputus. Kenapa tidak boleh terputus teman-teman sekalian? Karena ini, perhatikan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya namanya sifat, ya. Nah, salah sifat ini kita pelajari untuk mengetahui karakter dari huruf, ya. Nah, karakter dari huruf sin yang ingin saya highlight sekarang itu ada 3. Yang pertama sifatnya hams, dia mengalir nafas. Yang kedua rokhawah, mengalir suara. Dan yang ketiga dia berdesis. Nah, 3 sifat tadi ya, mengalir nafas, mengalir suara, itu disertai desis. Nah, ini harus mengalir, bukan tertahan, bukan terputus. Makanya nggak boleh putus tadi saya bilang, ngalir suaranya. Ya, oke, ngalir nafasnya, ngalir desisannya. Nah, jadi ketika dibaca, nah di sini ya sekali lagi, bukan dibaca putus, tis, tapi tis, bunyi esnya lancar terus sampai ketemu huruf berikut setelah sin sukunnya. Ya, oke. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Misalnya di kalimat ini ya, coba teman-teman cek nih sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihahnya lagi. Di mana kira-kira bacaan yang tepat? Ya, apakah yang A atau yang B? Yang A miskun, yang B miskun. Kira-kira mana sin sukun yang lebih sesuai?
Mana sin sukun yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A, yang B. Sip, ya. Yang A salah karena bunyi sin sukunnya terputus. Kenapa terputus? Karena kita keburu siap-siap melafalkan kaf, ya, udah masuk ke makhraj kaf tapi sinnya sifatnya belum tertunaikan. Hak-haknya belum tertunaikan. Jadi, beresin dulu sinnya, baru fokus ke kafnya. Ya, yang A tuh begini tadi, tuh, terhenti, udah masuk ke kaf dia. Miskun. Harusnya sin dulu beresin, miskun. Gitu. Jadi si desisan suaranya mengalir dulu gitu. Ya. Oke, sip. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan di huruf sin sukun. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu. Sebelum ke surah Al-Fatihah masih ada kesalahan berikutnya nih. Nah, huruf sin sukun juga seringkali dilafalkan berubah menjadi huruf tha dan shin. Ya, oke. Nah, kalau kesalahannya sudah berubah huruf atau tertukar huruf, maka ini penting teman-teman karena ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya, kesalahan besar tuh sekali lagi ya, kesalahan besar itu kesalahan yang dia bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, berarti makna ayat ikut berubah. Makna ayat ikut berubah. Ya, contoh di sini berubah menjadi huruf fa, berubah menjadi huruf shin. Contoh, misalnya kita ambil contoh lagi. Nah, ini ya. Quran surah Al-Maun ayat ketiga. Di sini sudah jelas-jelas ini huruf sin. Harusnya kita baca seperti ini. Al-miskini. Tapi masih banyak di antara kita baca begini. Al-mishkini ataupun al-miskini. Nah, biar huruf itu nggak ketukar, gimana tips dan triknya, Bang? Caranya, teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu kalau ternyata setiap huruf hijaiyah semuanya itu punya aturan yang namanya makhraj. Ya. Kalau pengen huruf teman-teman tidak tertukar, awali dengan makhraj yang tepat dari setiap hurufnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, gitu ya. Tempat keluar itu maksudnya gimana? Jadi huruf bisa benar bunyinya itu diawali dengan titik awal dari pelafalan huruf yang tepat. Nah, makhraj huruf sin itu dari mana? Makhraj huruf sin itu keluar dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke gigi sari bawah, mengalirkan desisan yang lembut. Nah, kita lihat gambar aja, langsung ilustrasi gambarnya nih. Lihat, fokus ke ujung lidah kita. Ujung lidah kita nempel ke gigi sari bawah tuh. Ya, ke sini tuh. Nah, oke. Nah, jadi ketika dilafalkan, saya izin harus perlihatkan pelafalannya. Ya. Nih, perhatikan, ya. Perhatikan. Ke bawah. Si, su. Itu sin. Ya. Tapi kalau huruf shin bagaimana? Kalau huruf fa dulu deh. Nih, kalau huruf fa. Nah, kalau makhraj huruf fa itu ujung lidah kita bukan ke gigi sari bawah, tapi ke ujung gigi sari atas tuh. Beda kan? Nih, kalau huruf fa yang ini, ya yang ini pelafalannya begini. Tuh. Pasti bunyinya beda. Kalau sa begini. Nih. As. As. Is. Us. Beda kan? Bunyinya pasti beda antara sa, as dengan sa tadi. As. Gitu. Beda kan? Nah, kalau huruf shin di mana? Kalau huruf shin di sini. Nah, kita bisa bedah satu-satu karena ini saya izin pakai buku panduan yang saya tulis sendiri ya. Ini buku saya sendiri teman-teman. Perhatikan. Makhraj huruf shin itu dia di tengah lidah. Tuh, beda kan? Tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit dan tersebar udara. Nih, begini. Nah, kalau huruf shin itu bunyinya begini nanti. Nah, tengah lidah di dalam, ini nih, naik ke atas. Ash. Bedakan antara ash. Harus kita kenali bunyinya. Oke? Nah, insya Allah kalau teman-teman sudah tepat, sudah dikenalkan makhrajnya, sudah dikenalkan praktek bunyinya, insya Allah tidak akan meminimalisir untuk tertukar, tidak akan dibaca.
al-miskini, al-mithkini, tapi yang tepat adalah seperti ini. Perhatikan. Al-miskini. Al-miskini. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi perhatikan bunyi sin teman-teman jangan sampai tertukar dengan huruf tha dan huruf shin. Sekarang kita coba praktekkan teman-teman nih. Di kalimat Quran surah At-Tur ayat 44 ini, mana sin sukun yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Kita mulai, fokus. Yang A, kisfan. Yang B, kishfan. Yang C, kisfan. Kira-kira mana huruf sin sukun yang lebih tepat? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Silahkan dijawab. Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A, B, atau C. Masya Allah, dominan sudah menjawab yang C, teman-teman sekalian. Ya, yang C adalah jawaban yang lebih tepat. Ya, kenapa yang A salah? Yang A salah karena dibaca menjadi huruf tha nih. Yang A begini tadi nih. Nih yang A nih. Kifan. Lalu yang B juga salah karena dibaca jadi shin. Kishfan. Harusnya yang C. Kisfan. Ya. Oke, paham ya? Semoga teman-teman sudah kenal dengan bunyinya. Jadi jangan ketukar nih huruf sin. Soalnya di Al-Fatihah ada nih di basmalah. Nanti kita coba praktekkan ya. Oke, sebelum masuk ke basmalah Al-Fatihah lagi, kita pastikan beresin dulu bahasan sin sukunnya. Kesalahan berikutnya yang sering kali terjadi ketika melafalkan sin sukun adalah pastikan huruf sin ini dilafalkan harus dalam keadaan tipis. Ya. Nah, contohnya nih, ketika didahului dhammah khususnya, sin itu suka ke bawah tebal. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Huruf hijaiyah itu teman-teman ada huruf yang tebal dan tipis. Karakternya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, huruf sin ini kalau teman-teman belum kenal dibuka di buku saya, ya. Nah, tadi kita udah belajar sifat dan makhraj dari huruf sin, ya. Nah, sekarang kita coba lihat sin ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal. Nah, teman-teman lihat di sini. Tuh, ada tulisan tarqiq. Kalau ada huruf yang dia karakternya tarqiq, berarti dia huruf yang tipis. Ya, tuh. Artinya menipiskan atau dibaca dengan tipis atau suara yang ringan. Nah, huruf tipis ini, sebentar teman-teman, karakternya ketika dia ketika dia sukun, tipis nih kan huruf tipis nih. Lalu dia didahului oleh huruf berharokat dhammah. Nah, ini namanya dhammah. Nah, seringkali huruf tipis itu tidak menjadi tipis lagi. Kenapa? Saya pengen tanya, teman-teman, huruf yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal A, I, atau U? Silahkan. Ini yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya harokat dhammah. Dhammah itu dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U. Vokal U kan ya? Nah, tahukah teman-teman, vokal U pada harokat dhammah itu harus dibaca monyong. Ya. Harus dibaca mencucu, harus dibaca maju mulutnya. Ya. U, bu, su, ju, zu, semua huruf. Mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ketika dhammah harus maju. Tapi ketika di sini setelahnya ada huruf yang sukun dan dia termasuk karakternya tipis, maka huruf tipis ini jangan sampai ke bawah pelafalannya vokal U-nya ini. Jangan ke bawah monyong. Karena kan ketika kita melafalkan huruf tipis, keadaan mulut kita bukan begini. Sa, si. Tapi kan sa, si. Maka ketika melafalkan s, itu jangan s, tapi s, jangan monyong. Nah, misalnya saya contohkan di kalimat ini. Banyak orang yang melafalkan tuh begini. La tus alun. Nah, fokus pada bunyi sin sukunnya. Banyak orang melafalkan bunyi sinnya ke bawah monyong. Latus, harusnya latus, bukan latus. Paham? Paham ya? Jelas ya? Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Ya, jangan sampai jadi tebal. Kalau dhammah nanti kayak ada semi-semi tebal dia. Harusnya beda nih bunyi antara beda.
Ya, oke, jelas ya. Jadi jangan sampai dibaca monyong, monyong, jangan ya. Oke, paham nggak sampai sini? Ini karena nanti di Quran surah Al-Fatihah ada juga yang contohnya sebelumnya dhammah. Di ayat keberapa? Di ayat ke-6 di kalimat al-mustaqim. Nanti kepake juga teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita coba tebak-tebakan dulu ya. Nah, misalnya di sini nih. Mana huruf sin sukun yang tepat? Ya, biar jelas saya sambil zoom nih pelafalannya. Yang A atau yang B? Yang A, perhatikan. Yusqawna. Yang B, yusqawna. Kira-kira huruf sin sukun yang tepat yang A atau yang B? Silahkan teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Yang tepat adalah yang B ya. Nah, teman-teman berarti sudah fokus, bagus. Yang A salah. Kenapa? Karena bunyi S-nya ke bawah dhammah, ke bawah monyong mulutnya. Nah, harusnya nggak boleh monyong huruf tebal itu, huruf tipis itu ya. Oke, sip. Nah, ini 3 kesalahan ini teman-teman harus praktekkan setiap teman-teman ngaji dalam surah dan ayat apapun. Kebetulan ya, sekarang kita sedang fokus membahas tahsin surah Al-Fatihah. Ya, oke. Nah, maka sekarang teman-teman tinggal cek ya basmalah saya pada kalimat sin sukun, pada huruf sin sukunnya. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Oke, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai. Bismillahi. Kira-kira basmalah sin sukun saya benar atau salah? Bismillahi. Salah atau benar? Wah, pada nyalahin ya. Sekarang teman-teman nyalahin saya ya. Baik, Masya Allah. Oke, salah. Operator, ada operator? Jangan sampai dibaca bismi. Boleh ditambahin tulisan tahsin Al-Fatihah nggak? Bisa nggak di sini? Yang di sini nih. Di atasnya kan nggak ada tahsin Al-Fatihah. Kalau bisa nanti ya, tolong bantu. Ya, jangan bismi. Kenapa tadi salah? Karena tadi ada tafasinya, betul. Yang tadi yang kita baca itu huruf shin. Ya. Nah, itu salah besar, jangan ketukar. Ya. Berarti tadi bacaan saya salah. Bahkan salahnya salah besar karena huruf yang dibaca beda. Ya. Oke. Ya. Bukan bish. Bukan bish. Ya, bukan bish. Ya, tapi bis. Jangan jadi huruf shin, teman-teman sekalian. Oke. Nah, jangan jadi huruf shin ya. Tapi gimana bacaannya? Oke, sekarang kita coba perbaiki ya. Kalau yang sekarang salah atau benar huruf sin sukun saya? Ya, kita mulai. Bismillahi. Bismillahi. Kira-kira sin sukun yang itu salah atau benar? Kita lihat ya. Nah, ini terbagi menjadi 2 kelompok nih. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Bismillahi. Bacaan yang barusan adalah bacaan yang sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap kita harus bilang dulu bacaan tadi adalah bacaan yang salah. Kenapa? Karena sin sukunnya terputus. Ya. Sin sukun yang tadi bunyinya sudah tidak berubah menjadi shin, sudah tetap menjadi sin, tapi karakternya salah. Apa? Bunyi dari sin sukunnya terputus. Bismi. Bunyi es ini harus terus mengalir sampai teman-teman melafalkan huruf yang dijumpainya. Bismi. Bismi. Terus, jangan bismi. Jangan terputus. Paham ya? Alirkan terus dengan deras dia. Bismi, jangan bismi gitu. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ya, lanjut lagi ya. Ini kita lagi fokus membahas tahsin surah Al-Fatihah. Jadi setiap weekend itu fokus selama 2 hari kita akan membahas tahsin surah Al-Fatihah. Ya. Oke, gitu ya. Baik, kita coba lanjutkan kembali. Nah, kita lanjut ya. Sekarang bagian mana yang ingin saya bahas? Bagian ini teman-teman. Ya, perhatikan. Nah, yang ini ya. Nih,
Ini huruf apa teman-teman? Namanya ini? Ya, ini namanya adalah huruf lam. Lamnya dalam keadaan bertasydid, lalu dia ada fathah tegak di atasnya. Oke, yang ingin saya bahas adalah huruf lamnya dulu. Ya, perhatikan di sini ada potensi kesalahan besar. Ya, potensi kesalahan besarnya nanti ketika melafalkan harokatnya. Tapi pelafalan lamnya saya akan coba senggol dulu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Huruf lam di sini dalam keadaan bertasydid. Oke, sekarang yang sudah punya buku saya kembali, buku panduan yang kita pakai adalah buku saya sendiri. Silakan dibuka halaman ke-52-nya. Kita akan fokus membahas huruf lam bertasydid. Ya, tasydid itu gimana? Tasydid itu tanda burung terbalik, ya, burung rebahan di atas huruf. Nah, ini namanya adalah tanda tasydid, teman-teman sekalian. Namanya tanda tasydid. Ya. Nah, lam bertasydid kesalahannya satu teman-teman. Ya, satu saja. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bertasydid adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan lam itu, kayaknya lam ini sama banget deh sama huruf L abjad alfabet. Nah, sekarang jangan dulu apa-apanya semuanya diserupakan dengan abjad alfabet dulu ya. Jangan. Karena contohnya nih, huruf lam dengan L belum tentu sama. Kenapa belum tentu sama? Karena lam ada aturan mainnya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Nanti kita perhatikan apa bedanya. Oke, perhatikan. Maka, biar bunyi tepat, teman-teman pastikan jangan loncat bahasan makhraj. Kalau pengen ngajinya tepat, benar, tartil, maka bukan cuman belajar hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar, iqlab, itu bagus, tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup. Harus kita kenali huruf-huruf hijaiyahnya. Ya. Nah, perhatikan. Makhraj atau tempat keluar dari huruf lam, lam keluar dari wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan kanan, yang menyusur menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke bagian langit-langit bagian depan. Waduh bang, agak bingung nih kayaknya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak harus langsung paham kok, tenang aja ya, tapi harus dipelajari. Teman-teman, saya izin bertanya dulu, tepi lidah itu bagian mana? Tepi lidah itu maksudnya bagian mana? Boleh komen? Tepi lidah itu maksudnya bagian mana? Sebelum kita beranjak untuk mengilustrasikan, tepi lidah itu bagian yang mana? Nah, tepi lidah itu maksudnya adalah sisi lidah, atau samping lidah, atau pinggir lidah. Apapun diksinya yang penting semakna, seesensi dengan sisi, samping, atau pinggir. Nah, itu yang disebut dengan tepi lidah. Ya. Nah, tepi lidah. Jadi huruf lam itu bukan menyentuhkan hanya ujung akhir lidah saja, tapi tepi lidah, pinggir lidah. Tapi pinggir lidahnya, sisi lidahnya, samping lidahnya bagian yang depan, baik yang kiri dan yang kanan. Nah, tepi lidah depan tuh yang mana? Oke, baik. Ya, saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar. Saya menyampaikan, teman-teman fokus menyimak dan bantu share live ini. Bantu tap-tap layarnya ya. Oke, biar sama-sama berikhtiar teman-teman sekalian ya. Oke, perhatikan. Nah, nih, mana yang dimaksud dengan tepi lidah? Tepi lidah bagian depan. Sebenarnya tepi lidah itu nih ya, dari belakang sampai ke depan, ini namanya tepi lidah. Ya, tepi lidah bagian kanan. Kalau yang kiri berarti seberangnya, tepi lidah bagian kiri yang ini. Oke. Nah, tapi huruf lam itu bukan seluruh tepi lidahnya. Lam itu tepi lidah bagian depan. Nah, yang kanan dan kiri berarti dua-duanya, dan itu dua-duanya atau pilih salah satu. Nah, berarti tepi lidah bagian depan kanan tuh mana? Yang ini nih. Setidaknya yang ini nih. Ya. Oke. Tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, ya. Jadi tidak cukup hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja ini. Nah, sekarang prakteknya. Yang dikhawatirkan itu teman-teman ketika melafalkan lam diserupakan dengan L alfabet, bunyinya hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Contohnya gimana? Beda nanti bunyinya antara al
Au, au. Nah, ini hanya ujung akhir lidahnya doang nih yang nempel. Ya, harusnya L. L. Beda nggak bunyinya? Antara au dengan L. 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 Bukan au. Ah. Bukan menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Beda ya. Nah, jadi sekali lagi, cara menyentuhkan huruf lam itu tak cukup hanya menyentuhkan ujung nih yang saya tunjuk. Hanya ujung lidahnya banget. Enggak, tapi tepi lidah depan kanan menyusur ke sini, tepi lidah depan kiri menyusur ke sini. Nah, itu yang disentuhkan. Ya. Oke, nih sekarang kita coba praktekkan dulu nih pada lam bertasydid. Tadi lamnya bertasydid ya. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan. Ya. Kira-kira mana huruf lam yang tepat? Apakah yang A atau yang B? Ya, yang A jawaha, yang B jallaha. Kira-kira mana lam bertasydid yang lebih sesuai? Apakah yang A atau yang B? Nah, ya, itu teman-teman sudah bisa membedakan. Yang tepat adalah yang B. Ya, kenapa yang A salah? Karena yang disentuhkan hanya ujung akhir lidah saja. Nih, kita praktekkan pelafalannya ya. Saya perlihatkan pelafalannya. Nih, bedakan antara jawaha dengan jallaha. Kalau kita hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, itu jadi kayak tebel lamnya. Jao, tuh, jao. Enggak, tapi jal, bukan jao. Paham nggak? Satu lagi ya. Misalnya yang ini nih, Quran surah Al-Qalam ayat 10. Sebelum kita kembali ke surah Al-Fatihah. Ya. Mana yang tepat teman-teman? Yang A atau yang B? Yang A halafin, yang B hawafin. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Huruf lam bertasydidnya. Silahkan dijawab. Nah ya, tuh dominan menjawab yang A ya. Tuh, sip, barakallahu fikum. Yang B itu bacaan yang salah karena yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Nah, paham sampai sini? Udah itu doang kok lam tasydid. Kesalahan yang teman-teman harus perhatikan pada bunyi lamnya ya. Pada bunyi lamnya. Oke, nah sekarang kita praktekkan pada Quran surah Al-Fatihah. Nah, ya. Tuh, lam tasydid ya. Fokus di lam tasydidnya. Maka kalau lam tasydid saya salah, komen salah. Kalau lam tasydid saya benar, komen benar. Ya. Bismillahi. Bismillahi. Nah, kira-kira lam tasydid yang saya baca barusan itu salah atau benar? Silakan teman-teman tinggal jawab. Ya. Tuh. Dominan teman-teman menjawab bacaan lam tasydid saya salah ya? Salah ya? Nah, salah bacaan lam tasydid saya. Oke? Tidak boleh ya. Itu tadi cuman ujung lidahnya doang. Harusnya kita baca seperti ini insya Allah. Bismillahi, bukan mil. Nah, jangan cuman ujung lidahnya doang. Ya, kalau cuman ujung akhir lidahnya doang jadi tebel. Mila, artinya mila. Bismillahi. Ya, bunyinya berbeda. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ya. Kesalahan besar berikutnya pada basmalah di bagian la tadi. Kalau tadi di lam tasydidnya, sekarang di panjang pendeknya. Saya garis bawah merah ini berarti kalau ada garis bawah merah seperti ini salahnya di panjang pendek. Ya. Di sini masih banyak orang melafalkan. Saya pengen tanya, la di sini dibaca berapa harokat? Ya. La di sini dibaca berapa harokat teman-teman? Coba dijawab dulu. La di sini dibaca berapa harokat?
La di sini mesti kita baca dengan kadar panjang 2 harokat, ya. Jangan banyak orang melafalkan di sini, ya, la-nya dibaca bukan 2 harokat, tapi 2 rokaat, ya. Nah, kalau 2 rokaat kepanjangan, mending sholat subuh teman-teman ya. Oke. Nah, jadi 2 harokat aja, bukan 2 rokaat. Banyak yang baca begini. Bismillahi. Itu berapa harokat coba teman-teman? Bismillahi. Lahi. La. 4 harokat itu. Kepanjangan. Ya, jangan ditambah-tambah, nggak boleh nego. Ya, di sini kalau teman-teman perhatikan, teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah, di atasnya ada fathah tegak, ya, ini namanya mad tabi'i. 2 harokat aja, jangan kelebihan. Bismillahi, 2 ketuk, ya, lihat pulpen ajaib saya. Bismillahi, lahi. Kalau yang baru baru belajar, pakai ayunan buat belajarnya. Bismillahi, lahi, lahi, boleh ya, buat belajar awal. Sisanya mau dilempengin bacaannya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting 2 harokat dulu dapat nih kadarnya, ya. Nah, biasain. Di sini ada guru-guru ngaji TPA TPQ, ada ngajar anak-anak, ada yang ngajar anak-anak. Di sini ada nggak guru ngaji yang ngajar anak-anak? Contohin yang bener ya. Jangan karena biar menyenangkan dibacanya begitu nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetot. Anak itu peniru yang ulung teman-teman. Ya, teman-teman sampaikan dengan bacaan yang salah, ngikut dia terus sampai gede gitu bacaannya. Buktinya apa? Coba ibu-ibu, ayah bunda masih ada yang baca dengan nada seperti itu, nggak masalah. Tapi bacaannya tetap harus disesuaikan, jangan ngikutin nada. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah sampai besar. Contohin yang benar. Ya. Contohin yang benar sama anak-anak. Pakai nada itu boleh. Tapi contohin yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Sip, hati-hati nih soalnya anak anak itu gimana yang nanamnya nih, ya. Kalau yang ditanamnya bagus ke anaknya. Kalau yang salah ya salah nanti anak ke depannya. Ya, oke. Oke. Nah, lanjut ya. Bismillahi. Bismillahi. Gitu ya. 2 harokat aja. Oke. Sip. Nah, sekarang saya ingin membahas ini, teman-teman. Saya bahas dulu ini deh. Teman-teman, ada yang pernah masih bingung nggak? Ya, oke. Kenapa lafaz Allah pada basmalah tidak kita baca Bismillahi? Bismillahi. Kenapa nggak Bismillahi? Ya, yang belum tahu boleh komen saya. Kalau udah pada tahu saya nggak akan bahas. Kenapa nggak kita baca Bismillah, ya? Bismillahi. Kenapa nggak Bismillahi? Oke, saya bahas sebentar ya aturan melafalkan lafaz Allah ya. Perhatikan, teman-teman, aturan melafalkan lafaz Allah itu, perhatikan ya. Kalau teman-teman mendapati ada lafaz Allah, aduh kegedean. Ada lafaz Allah, ya, oke, yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah, maka dia lafaz Allahnya, lam pada lafaz Allahnya harus dibaca dengan tebal. Oke, ini aturan pertama. Ya, aturan yang kedua, kalau teman-teman mendapati ada lafaz Allah, ya, oke, lalu didahului oleh huruf berharokat kasroh, maka lam pada lafaz Allahnya dibaca tipis. Nah, simpelnya, kalau huruf tipis ketika fathah, lamnya akan dibaca dengan vokal A yang murni. Vokal A murni itu ya betul-betul vokal A. Kalau dia huruf lamnya tebal, ya dapat kondisi tebal, maka bunyi lam pada lafaz Allahnya akan bunyi vokal A juga. Tapi karakternya lebih gemuk. Saya nggak bilang vokal O, biar apa? Kalau teman-teman menganggap huruf tebal vokal O, teman-teman akan melafalkannya dengan keliru nanti.
Tapi saya nggak bahas dulu ya. Fokus ke basmalahnya dulu, praktek basmalahnya dulu ya. Ini hanya intermezzo aja tambahan. Jadi kalau misalnya di sini kenapa nggak dibaca Bismillahi? Karena sebelum lafaz Allahnya ada harokat apa? Harokat kasroh. Maka lam pada lafaz Allah di basmalah ini dibaca dengan a yang murni alias lamnya dibaca tipis. Faham? Faham ya? Paham nggak sampai sini? Sok pelan-pelan aja. Nggak usah cepet-cepet. Nggak usah kenceng-kenceng. Karena kita bukan pembalap. Tenang aja. Pelan-pelan. Ya. Oke. Paham. Baik ya. Itu alasannya kenapa lam pada lafaz Allah di kalimat basmalah nggak dibaca Bismillahi. Tapi Bismillah. Betul-betul vokal A murni. Ya. Kalau vokal A yang gemuk pada lafaz Allah adalah La ilaha illallah. Ilallah. Ini vokal A tapi udah gemuk karena ada karakter tebal di situ pada lafaz pada huruf lam di lafaz Allahnya. Ya. Oke, lanjut nggak? Yang mau di screenshot nih, yang ini screenshot aja silahkan. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Gitu ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Bismillahi. Ya, oke, lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang yang ingin saya bahas teman-teman sekalian, nih. Perhatikan ya. Nah, di sini ada huruf apa teman-teman? Nah, ini saya kasih warna hijau sekarang. Kalau warnanya warna hijau di sini tidak ada potensi kesalahan besar. Sebenarnya ada, tapi kalau pada hurufnya itu nggak ada. Ya. Nah, ini namanya huruf H. Ya, ada yang bilang H besar. Ya, ada yang bilang H dada, tapi kita lihat benar nggak dada nih. Kenapa disebut dengan H dada? Ya. Nah, perhatikan teman-teman. Perhatikan baik-baik, ya. Oke, ini bukan H domir, hati-hati. H domir itu untuk menunjukkan kata ganti. Ini lafaz Allahi-nya bukan kata ganti. Ya, untuk nama lafaz Allah bukan H domir, hati-hati. Ya. Oke. Jangan mentang-mentang bentuknya begini ini pasti H domir, belum tentu. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini H atau sering disebut dengan H besar. Ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan H? Ya, hanya dalam keadaan berharokat. Oke, kita bahas ya. Yang sudah punya buku saya, silakan dibuka ya. Halaman H berharokatnya. Ada di halaman ke-6. Nah, gitu ya. Izin, ini yang saya pakai adalah buku saya sendiri. Perhatikan. H ketika berharokat, setidaknya ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, yang pertama, pastikan H besar bukan bertumpu keluar dari dada. Nih, lihat. Ya, bukan bukan dari dada. Hati-hati, ya. Tapi dari mana? Tapi dari pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang saya pengen tanya, siapa yang selama ini menganggap kalau H ini itu ada hubungannya dengan dada? Boleh komen saya. Oh, H ini tuh H yang dari dada ya? Boleh komen saya. Ya. Kalau ada yang masih menganggap H ini itu ada hubungannya dengan dada, boleh komen saya dulu. Biar saya sambil profiling teman-teman, saya biar tahu keadaan yang nonton tuh gimana. Oke, baik. Teman-teman, masih banyak ya. Oke, baik. Tidak ya. Tidak ada hubungannya H dengan dada. Oke. Lah, lantas H itu tadi dilafalkan dari mana? Nah, kita bahas ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, biar bisa lebih ingat ya. Oke, perhatikan. Nih. Buka di halaman ke-5 di buku saya, ya. Nah, perhatikan. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi kalau teman-teman ingin bunyi hurufnya tepat, lafalkan dari tempat keluar yang tepat. Ya, oke. Sip. Dulu kami diajarinya H besar dari dada. Oke, saya ngerti kenapa guru ngaji teman-teman dulu ketika kita belajar ya. Diajarinya dari dada kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya, tapi pada hakikatnya teman-teman harus tahu H besar itu tidak ada hubungannya dengan dada. Ya, oke. Nah,
Di dalam matan Muqaddimah Jazariyah Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid dijelaskan hak besar itu makhrajnya dari mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Huruf H besar itu dengan hamzah keluar dari tempat yang sama, yaitu tenggorokan paling bawah atau paling dalam, atau tenggorokan yang pangkal. Dalam istilah tajwid namanya aqsal halqi. Makhraj huruf H besar itu. Dia mengalir nafas dengan karakter biasa atau karakter yang agak berat. Ha, hi, hu. Ya, di mana itu Bang? Nah, jadi gini. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada tenggorokan paling luar, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan pangkal. H besar dilafalkan dari sini. Lihat titik warna putih tepat di sini. Kalau dia naik ke atas, di sini jadi huruf H kecil. Kalau naik ke atas lagi, karakter nafasnya jadi kho. Nah, gitu ya. Oke. Nah, H itu harus dari sini. Harus dari sini. Ya. H, H, H. Ini saya nggak neken harus dari dada, teman-teman. H, H. Kalau teman-teman neken H besar dari dada, itu bikin nafas kita boros. Gampang capek baca Quran. Karena neken bukan pada tempatnya, cukup di sini aja. Ha, ha, nggak akan boros nafas kita. Ha, ha, hi, hi, hu, hu. Oke, paham ya? Ha, ha, ha. Tekan aja tenggorokan paling bawahnya. Ha, hi, hu, ha, ha. Nggak perlu dari dada, teman-teman. Capek teman-teman, boros nafas kita nanti. Ya, gini buat latihannya gini ya. Ya, coba misalnya di kalimat yang ini. Ya, Quran surah Al-Bayyinah. Kira-kira huruf H mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Ingat, bukan bukan dada, tapi cukup tekan dari pangkal tenggorokan saja. Kita mulai yang A. Jahannama. Yang B, jahannama. Kira-kira mana H besar yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A, jahannama. Yang B, jahannama. Silakan dijawab. Ya, wah itu udah pada pinter. Masya Allah. Yang tepat adalah yang A, teman-teman. Ya. Yang B jatuhnya jadi kayak berlebihan. Karena teman-teman neken di dada bukan pada makhrajnya, jadi berlebihan. Jadi boros nanti nafas kita. Gampang capek, ngos-ngosan. Jadi pendek karena boros nafasnya. Ya, jelas sampai sini? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai H kita dilafalkan berlebihan karena teman-teman nekennya dari dada. H besar gak ada hubungannya dengan dada. Gitu ya. Oke, lanjutkan kembali. Itu kesalahan satu. Jadi pastikan H besar keluar dari pangkal tenggorokan dan bukan dari dada. Ya. Lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua. H berharokat seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Atau sering disebut istilahnya itu namanya khofa, teman-teman. Khofa. Khofa itu bunyinya samar. Nah, bunyi H besar ini ketika berharokat sering dibaca samar. Samar tuh gimana? Nggak jelas. Nggak jelas apanya tadi? Aliran suara dan aliran nafasnya. Contoh. Misalnya, saya praktekkan di sini ya. Nah, masa ya? Nah, ini ya. Nih, Quran surah Al-Qari'ah ayat 10. Di sini fokus pada H besar berharokatnya. Banyak orang melafalkan H besar berharokat itu kayak cuman asal bunyi, formalitas asal lewat. Contoh, perhatikan. Ya. Maiyah. Ya, atau ilafihim. Nah, jangan kayak cuman formalitas. Tunaikan sifat-sifat hurufnya. Gini. Harusnya dibacanya ilafihim. Tapi bukan juga dari dada ya. Ilafihim, nggak gitu juga. Jelaskan dari pangkal tenggorokan, dijelaskan nafas suaranya. Ilafihim. Jangan ilafihim. Nah, nggak jelas tuh. Kenapa harus dijelaskan aliran suara dan nafasnya?
Karena selain dia punya makhraj ha besar itu, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat. Ya, itu. Oke. Sifat huruf ini teman-teman, kita lihat dari huruf ha besar, lihat di poin 1 dan 2, dia punya sifat namanya hams dan rokhawah. Ya, hams artinya mengalir nafas, rokhawah artinya mengalir suara. Ingat, mengalir. Berarti kalau mengalir harus jelas, jangan cuman lewat bunyinya, harus terasa mengalirnya. Ya, sehingga kembali, jadi ketika praktek itu bukan cuman ilafim, tapi ilafihim gitu. Ya, oke, paham nggak sampai sini? Ya, jelas nggak? Coba pelan-pelan, paham ya? Nah, sekarang ini, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini ya. Nih, Quran surah Al-Alaq ayat ke-11. Fokus teman-teman pada hak berharokatnya dulu, tidak pada yang lain. Biar fokus kita itu nggak bercabang ketika mempelajari sesuatu. Ya, oke. Mana hak yang tepat? Mana hak besar yang lebih tepat? Yang A kah? Oke. Atau yang B kah? Kita mulai. Yang A, alal huda. Yang B, alal huda. Yang A, alal huda. Yang B, alal huda. Mana hak yang dia bunyinya lebih jelas? Boleh komen A atau B. Silakan teman-teman sekalian. Tuh, dominan menjawab yang mana? Yang A dong. Kenapa pada jawab B? Ya makanya ini banyak yang dia bacanya nggak jelas karena masih banyak yang jawab B itu di kolom komentar. Ya, yang B itu nggak jelas. Alal huda, hu, jelaskan. Alal huda. Ini saya juga sering dikoreksi teman-teman. Ya, gitu. Ya, kalau yang B karena nggak jelas nafasnya jadi kayak bunyi U kan. Alal huda. Tuh. Nah, iya. Ih, nggak jelas. Berarti saya tambahkan satu lagi. Ya, karena tadi masih banyak salah yang jawab nih. Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-24. Ya, mana yang tepat? Oke, yang A, yang B, atau yang C? Ya, sampai C ya. Yang A, hati-hati nih, hanya ada 2 nih. Ya, yang A, ujuhihim. Yang B, ujuhihim. Yang C, ujuhim. Mana hak yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Silahkan. Yang A, yang B, yang C. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B. Tuh, Masya Allah sampai 200 kali lebih tuh yang komen B. Nah, ini baru benar, teman-teman. Ya, yang tepat adalah yang B. Ya, yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu tadi hak yang awalnya ini salah. Wujuhihim. Ya. Oke. Pada jawab apa Ustadz? Kok katanya jawab jangan-jangan ini live ulangan. Teman-teman ada komen menarik. Katanya ini live-nya ulangan. Live-nya rekaman ya. Ini live-nya rekaman. Iya, ini live rekaman. Ya, kalau live rekaman nggak bisa jawab komen ya. Oke. Nah, yang A hi-nya, yang hi yang awal ini nggak jelas. Ya, yang C ya, hi-nya juga nggak, yang hi yang kedua nggak jelas. Nih yang A tuh begini, wujuhihim. Nah, yang ini nggak jelas nih yang A nih. Oke, terus yang C juga salah karena hi yang keduanya yang nggak jelas, wujuhim. Nah, dua-duanya harus jelas ya. Wujuhihim. Nah, yang tepat adalah yang B. Ya. Gitu. Oke. Udah belajar aja, nggak usah komen yang enggak. Ya, pokoknya saya nanti otomatis ya. Nggak apa-apa. Tapi itu masih aman. Kalau ada yang komen-komen nggak jelas,
Ya, saya tidak mau teman-teman terganggu dengan komen-komen yang tidak jelas, jadi saya akan langsung blok. Aturan mainnya gitu. Ya, komen-komen yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan, saya langsung blok. Ya, hubungan yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, dengan baca Quran, kita saya langsung blok. Biar fokus teman-teman ya. Oke, sip. Tapi kalau tadi mah aman itu ya, gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Sip, lanjut ya. Nah, teman-teman berarti sudah paham tuh ya. Jadi yang pertama, H besar itu jangan sampai ketika berharokat dibaca dari dada. Yang kedua, jangan sampai dibaca tidak jelas. Oke, sip. Nah, sekarang kita praktekkan. Praktekannya kemana? Ya kan ini kita lagi tahsin Al-Fatihah. Ya, nah ini saya izin hilangkan dulu ya yang ini ya. Yang ini saya izin hilangin dulu nih. Nah, biar nggak bercabang fokus kita. Nah, delete. Oke, sip. Yuk. Nah, maka perhatikan mana H besar yang tepat, teman-teman sekalian. Ya, yang ini nih. H yang ini tadi yang kita bahas mana maaf. Apakah salah atau benar maksud saya? Fokus ya. Bismillah afwan. Bismillahirrahmani. Kira-kira H besar yang tadi saya baca itu salah atau benar, teman-teman? Silahkan teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Bismillahirrahmani. Salah. Wah, Masya Allah ya. Keren nih, pada nyalahin saya sekarang ya. Oke, hi yang saya baca kenapa teman-teman sebut dengan hi dengan bacaan yang salah? Salahnya tolong dijelaskan apa, biar saya perbaiki. Hanya tidak jelas apanya. Hanya tidak jelas dari segi apanya. Bismillahirrahmani. Kurang jelas atau tidak jelas pengucapannya? Ya, boleh lah ya. Tidak jelas nafasnya, tidak jelas suaranya. Tidak jelas aliran nafasnya, tidak jelas aliran suaranya. Ya. Oke, berarti saya harus jelasin ya haknya ya. Nggak boleh sampai samar-samar. Baik, kita coba. Bismillahirrahmani. Nah, itu udah jelas banget tuh. Millahirrahmani. Tuh ya, gimana? Teman-teman masih nyalahin saya, katanya tadi kurang jelas. Ini saya udah jelasin nih. Nih, saya jelasin nih. Hei. Tuh, jelas. Masih salah. Jangan dari dada, Ustadz. Oh iya, salah ya. Saya tadi malah berlebihan dari dada ya. Padahal cukup ditekan aja pangkat tenggorokannya. Nggak perlu ditekan sampai ayunya hi dari dada. Nggak perlu ya. Baik, berarti cukup kita baca. Bismillahi. Ya, gitu ya. Masya Allah. Kalau yang sekarang bener nggak teman-teman izin haknya? Bismillah. Bismillahirrahmani. Yang ini hi-nya kira-kira salah atau benar? Benar atau salah teman-teman sekalian? Benar ya? Benar yang ini? Seriusan ini? Alhamdulillah teman-teman. Enggak, ini kita baru bahas basmalah, bismillahi. Kita udah live 1 jam 10 menit nih. Senang tidak belajar seperti ini? Senang? Seru ya? Ini kita masih ada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim nih, sedikit lagi. Boleh nggak saya izin istirahat dulu 2 sampai 5 menit? Nah, jadi tadi kita izin ulas sedikit. Pastikan setiap vokal I, bukan hanya bi sih, tapi mi juga. Itu jelaskan vokal I-nya ya. Jangan miring ke E. Bismillahi. Ya, tapi